Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Kemudian kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang terapis bekam adalah mengerti tentang gejala penyakit, mengerti tentang faktor penyebab penyakit, mengerti tentang komplikasi penyakit itu mengarah kemana. Contoh misalnya, ini organ pankreas. Ketika organ pankreas ini terganggu, maka potensinya seseorang akan mengalami gangguan diabetes, misalnya kadar gula meningkat. Kalau orang kadar gulanya meningkat, kita 5 menit lagi ya. Oh ya, ketika kadar gulanya meningkat, yang terjadi adalah sering lemes, kemudian banyak kencing, sering lapar, dan lain-lain. Nah, ketika kita tahu bahwa oh ternyata pankreasnya ini yang terganggu nih orang ini, kita harus tahu bahwa pankreas ini letaknya di mana. Oh ternyata pankreas letaknya di sekitar perut, ya di sekitar perut. Berarti pembekaman yang paling utama titiknya adalah di sekitar perut bagian belakangnya. Jadi belikat ke bawah sedikit, nah sekitar 2 jari 3 jari di bawah belikat. Kemudian ditambah 2 kop lagi. Begitu seterusnya. Jadi ketika kita tahu tentang penyakit, tentang penyebabnya, maka penempatan titik bekam itu menjadi mempermudah kita. Oleh karenanya kompetensi dalam memahami penyakit dan gejala-gejalanya perlu diketahui secara detail. Itu kira-kira kawan-kawan sekalian tentang hal-hal yang perlu dikuasai atau perlu dimengerti, perlu menjadi kompetensi kita sebelum kita melakukan pembekaman. Demikian Ustadz Hakimuddin paparan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mahendra atas paparannya yang sangat padat dengan keilmuan. Ini pasti akan sangat berguna buat teman-teman yang ada di daerah dan juga buat teman-teman yang ada ikut pada hari ini. Buat teman-teman sekalian, mohon maaf tadi saya ternyata log out ya, crash tadi komputernya. Jadi saya crash, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersimpan di komputer saya terhapus. Jadi Masya Allah. akan bagi teman-teman yang mau bertanya diulang kembali pertanyaannya, diketik di Q&A atau bisa juga di raise hand ya. Buat yang raise hand saya akan buka mic-nya. Tapi tolong standby ya, karena nanti akan kita berikan akan kita berikan giliran untuk bertanya. Oke, kita lihat sekarang ada Pak Humaydi Idris ya. Saya akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Mahendra. Langsung di ini aja, Ustaz. Ya, ini sudah saya buka mic-nya. Pak Humaydi Idris, silakan. Pak Humaydi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Mahendra, syarat ilmu pada kesempatan malam hari ini, Masya Allah. Bagaimana penanganan untuk kasus dengan asam urat tinggi, Ustaz? Jadi orang itu dengan dia sudah tahu bahwa dia ini akan sepertinya asam uratnya sedang mau tinggi. Biasanya misalkan diawali dengan kaki misalkan sudah mulai cenut-cenut gitu. Nah pada saat dibekam gitu ya, pada saat dibekam, setelah itu malah terjadi pembengkakan gitu. Nah pertanyaannya itu adalah penanganan yang efektif untuk asam urat ini gimana, Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan sekalian, kalau pengalaman saya mengobati asam urat itu Masya Allah mudah banget. Tapi pengobatannya harus dikombin ya, beberapa keahlian. Pertama begini, kita harus tahu dulu penyebab asam urat itu apa. Penyebabnya adalah karena tingginya purin. Timbul pertanyaan, kenapa purinnya tinggi? Anak-anak itu kalau makan emping 2 piring, 3 piring, nggak ada yang asam urat. Kalau kita makan emping 1 piring aja pagi-pagi langsung kaku-kaku.
berarti asam uratnya tinggi. Timbul pertanyaan, kenapa bisa demikian anak-anak kok tidak apa-apa, kita mengalami asam urat? Nah, jawabannya karena sistem organ yang terjadi pada anak itu masih sempurna dibandingkan kita orang dewasa. Berarti tugas kita dalam pembekaman itu adalah memperbaiki fungsi-fungsi organ yang berkaitan dengan tingginya purin dalam darah ini. Apa dia organ yang harus kita perbaiki fungsinya? Pertama adalah livernya diperbaiki. Nah, kita tahu bahwa yang memperberat kerja liver adalah istirahat yang kurang, berarti kita tingkatkan istirahat dulu. Yang kedua, kita tahu bahwa liver itu letaknya kan di perut bagian kanan atas tuh, di perut bagian kanan atas. Berarti dalam proses pembekaman kita fokus pada area di belakang liver, jangan jauh-jauh, jangan bekamnya di kaki. Perbaiki livernya dulu. Istirahat yang cukup, hindari makanan-makanan berlemak, hindari makanan yang mengandung alkohol, kemudian hindari makanan-makanan yang tinggi karsinogenik supaya livernya menjadi lebih sehat, kerjanya lebih maksimal. Bekamlah pada area di belakang liver supaya aktivasi liver menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Ketika livernya bagus, maka metabolisme purin ini menjadi bagus sesuai kebutuhan tubuh saja, tidak menjadi berlebihan. Itu pertama. Yang kedua, perbaiki fungsi ginjal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika purin penyebab asam urat ini meningkat dalam tubuh, maka dapat dibuang melalui kerja ginjal. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah pertama banyak minum. Dengan banyak minum kita akan banyak kencing. Dengan banyak kencing asam urat akan keluar. Yang kedua, bekamlah pada area di sekitar ginjal. Ginjal itu ada di mana? Ginjal itu ada di pinggang. Oh, kalau gitu pembekaman full pada area pinggang. Nah, sudah dua berarti. Bekam titiknya di belakang liver, bekam pada area di sekitar pinggang. Gitu. Dengan aktivasi yang maksimal ini, niscaya proses pengeluaran purin tadi lewat air kencing menjadi lebih maksimal. Nah, bagaimana dengan kaki yang lagi bengkak itu? Tidak boleh pembekaman dilakukan pada area yang bengkak atau daerah yang radang tadi. Nah, kalau di situ dibekam semakin meradang dia, akibatnya semakin sakit. Nah, oleh karenanya terapi untuk orang-orang yang asam urat ini yang pertama, perbaiki livernya dengan cara istirahat yang cukup, hindari makanan berlemak, kurangi makanan-makanan yang tinggi purin. Pertama, bekam pada area di belakang livernya supaya liver menjadi lebih bagus, aktivasi untuk memetabolisme purin menjadi lebih bagus, tidak terlalu banyak. Yang kedua, perbaiki fungsi ginjal dengan banyak minum. Dengan banyak minum akan terjadi banyak kencing. Dengan banyak kencing maka asam urat akan keluar. Dengan mengaktifasi fungsi ginjal secara maksimal, maka pengeluaran kelebihan purin akan terjadi semakin bagus. Secara otomatis dia akan mengalami penurunan asam urat dan menjadi normal dalam jangka waktu tertentu. Begitu caranya. Sehingga orang tidak harus bolak-balik mengobati asam urat nih. Ketika livernya bagus, ginjalnya bagus, insya Allah asam uratnya akan sendirinya menjadi normal. Begitu, Ustaz. Pengalaman Anda begitu. Kalau misalnya sudah ada gejala bengkak, kemudian nyeri-nyeri, saya sarankan mengkonsumsi 1 rebusan jahe, 2 ditambah temulawak bagus untuk liver, yang ketiga ditambahkan sambiloto untuk anti radang. Dengan mengkonsumsi jahe, temulawak, kemudian sambiloto, ini sangat mempercepat penyembuhan asam urat. Begitu, Ustaz. Baik, berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada Saifallah ya. Ini saya akan buka. Oke, silakan. Ini sudah saya unmute, saya ask to unmute. Belum. Pak Saifallah belum. Ya, silakan Pak Saifallah. Belum, Ustaz. Ya, masih belum. Pak Saifallah belum bisa kayaknya. Ya, masih belum bisa, Din. Nah, belum, masih mute apa istilahnya? Mute. Iya. Atau siapa aja yang kira-kira bisa? Ibu Ina, Marina. Ya, ini saya coba buka nih. Nah, tinggal dari Ibu langsung yang buka. Yang udah buka, Bu Ina Marina kalau mau bertanya, dibuka langsung dari Ibu, sudah bisa.
Oh, Ibu Saifala ya, Ibu Saifala. Mas Saifala dulu nih, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Iya Bapak. Nah, siap. Ya saya Bapak Pak Mahendra. Ya, Insya Allah. Baik, terima kasih Pak, silakan. Saya mau tanya, ada kasus nih Pak. Ya. Kasusnya di tempat lain. Setelah dia dibekam, terus tangannya itu kebas. Setelah dibekam kebas. Iya, terus jarinya menghitam. Terus berdenyut-denyut katanya. Pertanyaannya, sebelum dibekam apa gejala yang dialami? Nah itu saya nggak tahu kasusnya itu. Cuma saya dapat berita dari daerah aja. Oh, berarti Akhirnya harus dia dilengkapi Pak. Apakah keluhan ini muncul pasca bekam atau keluhan ini sudah ada sebelum bekam? Nah itu yang harus menjadi titik temunya. Kalau misalnya gejala itu terjadi setelah bekam, misalnya setelah dibekam kok timbul tangan jadi kesemutan, timbul pertanyaannya lagi, yang dibekam pada area mana? Gitu. Pada area tangannya kah atau pada area belikatnya? Yang kedua, teknik pembekaman yang dilakukan seperti apa? Apakah murni bekam saja atau ada pijat-pijat sebelumnya? Nah, kalau dikombin dengan pijat, kemungkinan besar itu adalah tekanan pijat yang diberikan. Mungkin ya pembekamannya ini keliru dalam memberikan teknik pijat, terutama pada area belikat atau ada penarikan tertentu. Ketika ditarik, ternyata terjadi reposisi. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya terhambatnya aliran darah, kemudian menjadi kebas pada area tangannya. Oleh karenanya begini, jadi kalau ada kasus seperti ini ditanya dulu, sebelum dibekam apa keluhan dia, kemudian pada saat dibekam apa yang dilakukan, apakah bekam murni atau bekam yang dikombinasi dengan pijat. Nah kalau pijat dilihat pijatnya pakai metode apa, apakah pijat sederhana atau pijat dengan gaya tarik ya, atau dengan kombinasi kiropraksi misalnya. Kalau tidak ahlinya itu berisiko tuh kiropraksi itu. Jadi harus ahlinya. Karena penarikan salah satu otot atau sendi atau bagian tertentu kalau dia menyebabkan reposisinya bergeser itu bisa menimbulkan efek yang lain. Jadi harus ditanya dulu, Ustadz Sapalah. Nanti setelah kita tahu baru bisa disimpulkan, oh ini ternyata bekamnya yang keliru, mungkin kopnya terlalu besar atau tekanan tarikannya terlalu besar atau pelukaannya terlalu dalam atau seperti apa, atau pemijatannya atau yang lain-lainnya. Jadi datanya dikumpulkan dulu, nanti kita diskusi lanjut Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaannya masih banyak sekali nih Pak Mahendra, subhanallah luar biasa. Ini rupanya kita sampai selesai jam 9 ya. Nah, ini sudah lewat juga. Tadi saya sudah. Kalau bisa 9:30 enggak apa-apa. Begitu, masya Allah. Alhamdulillah nih para peserta sekalian, ini Pak Mahendranya dia nih meluangkan waktunya nih, jangan disia-siakan ya. Rupanya mereka nih sangat antusias nih Pak. Ada 15 orang, 18 orang yang bertanya Pak. Sebenarnya pengen ketemu sama teman-teman ini, lihat wajahnya gitu. Ya ada 33 orang nih Pak. Ya, sebentar nanti kita pakai fitur webinar dulu Pak. Ya, insya Allah nanti kita berikutnya kita pakai fitur Zoom meeting ya. Nah ini ada pertanyaan di question and answer. Yang pertama pertanyaan dari Pak Sugeng Mulyadi dari Tangerang Selatan. Tadi disampaikan bahwa tidak boleh menggunakan tensimeter dan menggunakan hitungan denyut nadi. Bagaimana cara menentukan hitungan denyut nadinya bahwa pasien itu apakah tensinya normal atau sedang atau rendah atau tinggi? Apakah dari jumlah banyak denyutan nadi per menit itu, dari denyutan per 1 menit itu, atau bagaimana? Jazakallah khairan kasiran dari Pak Sugeng Mulyadi. Silakan dijawab dulu. Baik, Pak Mulyadi, menghitung nadi itu bukan untuk mengukur tensi, bukan. Menghitung nadi itu untuk mengukur kualitas tekanan jantung, pompa jantung per 1 menitnya. Jadi kalau tekanan jantungnya itu lemah, maka orang-orang ini berpotensi ketika dilakukan pembekaman dengan jumlah kop yang banyak, itu biasanya pasca bekam nggak enak badannya. Masih mending kalau nggak enak. Bisa pusing dia. Gitu. Oleh karenanya, sebenarnya dengan menghitung nadi saja, itu bisa menjadi satu alarm aman tidak amannya.
Misalnya ketika seseorang itu nadinya dalam per menit 60 ketukan misalnya, berarti kan kerja jantungnya itu lambat tuh. Ketika kerja dejutnya lambat, maka kop yang kita gunakan jangan terlalu banyak. Gitu. Kalau tekanan misalnya denyut jantungnya per menit sampai 100, ada yang 110 misalnya, wah ini berarti tinggi sekali. Nah itu pun kopnya jangan terlalu banyak. Atau cara lain, oh ini berarti bekamnya jangan duduk, dia harus berbaring. Mencari titik amannya. Kalau kita tidak menggunakan tensi, dengan nadi saja sudah bisa membantu. Nah, sebagai catatan bahwa menghitung nadi itu bukan untuk melihat tensi, bukan. Tensi rendah atau tinggi, bukan. Tapi untuk menilai kekuatan hentak jantung, kerja jantung ini seperti apa, kuat atau lemah. Begitu. Baik, berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada Rizal untuk bertanya, ya, kepada Rizal. Ini yang sudah angkat tangan, tapi namanya pakai nama Oppo, Vivo, dan nama handphonenya, ya, tidak akan kita buka, ya. Pak siapa, Pak? Pak Rizal. Pak Rizal. Ya, Pak Rizal. Ya, silakan. Pak Rizal dari mana nih? Kenalkan dulu dari mana. Silakan Pak Rizal. Kalau kita berikan waktu 2-3 detik ya. 3 detik tidak segera dinyalakan mic-nya, kita akan matikan. 1, 2. Yang sudah nyala aja saat 3. Enggak, ini nyalanya harus dari kita, Pak. Jadi kita yang kasih nyalanya. Baik, saya akan berikan kepada Bu Ina Marina ya. Silakan Bu Ina Marina. Saya berikan saya sudah berikan. Belum, Pak. Kesempatan. Belum ini, Pak. Masih mute, Pak. Oke, kita tutup ya. 1, 2. Belum ini, Pak. 3. Ya, yang buka harus dari sana, Pak, bukan dari kita, Pak. Kita cuma ngasih kesempatan, dia yang harus buka, Pak. Oh, ya. Pak Ferli Akuba, wah, Gorontalo. Ya, saya akan berikan kesempatan ya, Pak Ferli. Silakan Pak Ferli, dibuka mikrofonnya, Pak Ferli, silakan. Ya, Pak Ferli. Silakan, Pak Ferli. Ya, tes. Set. Jelas, Set? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz ingin bertanya, saya Ferli Akuba dari Gorontalo. Oh, iya. Ya, salam buat Ustadz Mahendra dan Ustadz Hakimuddin. Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Tadi saya tertarik Ustadz terkait bahasan tentang pasien-pasien yang bisa kita bekam dan kemudian yang tidak bisa kita bekam. Ya juga sekarang lagi buka-buka buku panduan untuk PBI. Jadi yang jadi pertanyaan saya Ustadz, kira-kira kalau bisa dijelaskan di seminar ini, keluhan-keluhan atau penyakit atau apa saja yang memang tidak bisa sama sekali untuk kita bekam, ya misal dari sisi penyakit ataupun kondisi tubuh pasien yang memang tidak ada toleransi, ini memang tidak bisa dibekam sama sekali. Ya, berbeda kan dengan tadi yang misalnya wanita hamil, ternyata saya baru ini juga karena setahu saya wanita hamil itu memang 1 sampai 9 bulan itu belum bisa dibekam sama sekali. Tapi ini Masya Allah tercerahkan dengan jawaban dari Pak Mahendra, ternyata bisa dibekam dengan catatan tertentu. Ini yang perlu dipilah Ustadz, mungkin menurut Ana bisa dijelaskan lagi. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz, bisa diberikan gambaran umum karena di buku panduan PBI juga ini kami tidak melihat atau membaca terkait diagnosa secara umum diagnosa terkait tibun nabawi, karena itu kita penting mengetahui diagnosa, tapi kita hanya diajarkan mungkin hanya diagnosa medis dan lain-lain, sementara diagnosa tibun nabawi itu belum pernah kita pelajari atau apa-apa saja menjadi item terkait diagnosa tibun nabawi. Terus yang terakhir Ustadz, yang ketiga terkait pemeriksaan sebelum bekam selain periksa nadi Ustaz. Siapa tahu ada teknik lain selain kita periksa nadi dan untuk mengetahui tentang pasien itu bisa dibekam atau tidak selain daripada pemeriksaan nadi pasien. Ya, syukran jazakallah khair. Borongan nih Pak Ferli nih. Ya, insyaallah. Baik. Terima kasih Pak Ferli. Secara umum penyakit yang tidak boleh sama sekali tidak boleh dibekam itu hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah penyakit kelainan endap darah. Jadi kalau terjadi perlukaan bekam,
padanya, maka yang terjadi darah tidak bisa berhenti kecuali ditangani secara khusus. Biasanya pasien masuk rumah sakit biasanya. Oleh karenanya, dalam kondisi apapun, pasien yang hemofilia ini tidak boleh dibekam. Nah, timbul pertanyaan bagaimana dengan penyakit-penyakit lain? Penyakit lain itu tergantung kondisinya. Jadi kalau dikenalnya itu kontraindikasi relatif. Contoh, hepatitis. Hepatitis boleh nggak dibekam? Relatif jawabannya. Kalau pasien dalam kondisi akut, akut itu artinya datang dalam kondisi lemas, kuning, maka tidak boleh dibekam. Terutama hepatitis A dalam kondisi kuning atau hepatitis B, C dalam kondisi kuning. Tapi kalau dalam kondisi tidak akut, dia hepatitis tapi tidak menunjukkan gejala kuning, maka harus dibekam. Bekam itu sangat luar biasa dalam mengobati kasus-kasus hepatitis sepanjang dia tidak dalam kondisi akut. Nah, ada lagi bahwa bekam itu tidak begitu efektif diterapkan pada penyakit-penyakit tertentu. Semisal, ada pasien datang dengan keluhan cacingan misalnya. Karena kita yakini bahwa bekam itu sebaik-baik pengobatan, kita bekamlah orang-orang yang cacingan ini. Ya kurang efektif lah. Tapi boleh dilakukan pembekaman, boleh. Tapi efektifnya pakai apa? Pakai herbal. Herbal untuk mengatasi cacingan. Contoh lain misalnya, tidak efektif bekam terhadap orang-orang yang mengalami kaki gajah misalnya. Kaki gajah itu disebabkan karena penyempitan saluran oleh cacing kan, cacing filariasis apa itu namanya. Nah, kasus-kasus ini ya bukan dilakukan pembekaman, apalagi pada area yang bengkak tadi. Contoh lain misalnya penyakit panu atau kadas atau kurap ya, yang disebabkan oleh jamur. Tidak efektif bekam itu. Boleh nggak dibekam? Ya boleh saja pada area yang tidak ada jamurnya, tapi tidak begitu efektif. Nah, oleh karenanya pembekaman ini memang harus diterapkan pada khusus pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit tertentu yang memang ranahnya efektif untuk bekam. Tidak semua penyakit itu boleh dibekam, nggak semua. Contoh misalnya lain ya, keadaan patah tulang misalnya. Pasien dalam kondisi memar, sakit, patah tulang, ya nggak bisa lah dibekam pada area itu. Penanganannya bagaimana? Penanganannya pada ahli patah tulang, dipijat atau apa gitu. Nah, oleh karenanya memang pengetahuan tentang kapan bekam itu diterapkan, pada penyakit apa dia diterapkan, itu memang perlu dipelajari, dikuasai lebih awal. Tapi sebagai catatan, penyakit yang memang dilarang untuk dibekam itu adalah hemofili ya, secara umum itu. Kemudian diagnosa tibun nabawi. Nanti kita bikin pelajarannya nanti di sesi berikut, Ustaz Hakim ya. Baik. Insya Allah. Ini ya, kayaknya diagnosa tibun nabawi itu bisa berseri-seri ini kayaknya insya Allah. Diagnosa tibun nabawi itu berbeda dengan diagnosa konvensional gitu. Bagaimana cara diagnosanya? Sebelum kita mendiagnosa secara tibun nabawi, kita menempatkan dulu penyebab-penyebab penyakit berdasarkan tibun nabawi. Saya ambil contoh. Penyebab penyakit dalam tibun nabawi itu ada disebabkan karena fiber, sombong. Ada disebabkan karena ain, ada disebabkan karena jin, ada disebabkan karena kikir, menahan harta. Menahan harta juga bisa menyebabkan penyakit. Saya ambil contoh begini. Datang pasien kita, seorang kaya raya, dengan jumlah harta yang melimpah ruah, Allah uji dia berupa penyakit. Sudah dibekam, berobat sana-sini, ke Singapura, ke London, ke Australia, dan lain-lain. Enggak sembuh-sembuh. Ternyata orang ini, cara mengobatnya gampang. Bagaimana? Kalau dalam pandangan tibun nabawi, penyakit yang Allah timpakan ini karena hartanya ditahan oleh dia. Maka pengobatan yang paling baik terhadap orang ini adalah sedekah. Keluarkan hartanya. Begitu. Contoh lain, ada datang pasien sakit kepala, kita diagnosa dulu secara tibun nabawi. Kalau secara konvensional mungkin kita lihat, oh tensinya tinggi, oh kolesterol tinggi, oh karena ada GERD, oh ada karena asam lambung, sakit kepala. Tapi kalau dalam tibun nabawi berbeda.
orang datang dengan keluhan sakit kepala yang kita lihat. Satu, bagaimana akhlak dia terhadap keluarganya, terhadap suaminya, suami terhadap istrinya. Apakah asbab itu sakit kepala? Yang kedua, bagaimana tingkat syukurnya dia? Apakah dia bersyukur dengan harta yang dia miliki, bersyukur dengan apa yang Allah sudah beri, atau dia kufur nikmat terhadap apa yang Allah beri? Asbab kufur ini bisa sakit kepala. Atau contoh lain, kapan dia sakit kepala? Ketika tiba-tiba ketemu seseorang, pulang dari ketemu itu langsung sakit kepala, nyeri sekali. Oh, ternyata orang ini kena asbab ain misalnya. Contoh lain sangat banyak ya, dalam Tibbun Nabawi itu ada teknik diagnosanya sendiri dan cara pengobatannya tersendiri dan cara menentukan penyebab penyakit juga sendiri. Insya Allah nanti uraiannya di pertemuan berikutnya, terlalu banyak. Kemudian untuk menentukan diagnosa selain nadi ya, boleh tidak boleh, itu hanya melalui anamnesa atau melalui tanya jawab tentang hal-hal yang memberatkan ketika nanti kalau dibekam. Contoh, kita tanya saja bagaimana kualitas tidurnya, kita tanya saja bagaimana dengan dia takut atau tidak, kenyang atau tidak, lapar atau tidak. Kemudian kita tanya juga dengan kondisi misalnya dia kalau ada tekanan pada kulitnya lewat alat kop terjadi memar atau tidak. Nah, kondisi-kondisi kayak ini hanya bisa diketahui dengan tanya jawab saja. Kalau nadi itu bisa sebagai alat ukur untuk membantu saja, membantu. Sifatnya seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan teruskan lagi pertanyaan yang berikutnya. Jadi kita akan selang-seling ya antara yang bertanya langsung dengan yang bertanya di question and answer. Di question and answer berikutnya, Pak Mahendra dari Pak Anggi Suryawan Pratama ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa kondisi klien dalam kekenyangan dan kelaparan tidak boleh dibekam. Dijelaskan bisa menyebabkan badan tidak enak dan bisa mual. Pertanyaannya adalah kenapa dan bagaimana bisa terjadi dan proses apa yang terjadi ketika bekam dalam kondisi kenyang menyebabkan pasien muntah dan badan jadi tidak enak. Jazakallahu khairan. Dari Anggi Suryawan Pratama. Pertanyaannya kenapa ya? Ya, bagaimana proses terjadinya? Ya, pada saat kenyang itu kan semua konsentrasi aliran darah, sistem tubuh dia bermuara pada area lambung, pada area perut lah, pada area perut. Nah, pada saat kita bekam itu kita lakukan tekanan yang kuat pada otot, pada sistem saraf di permukaan kulit yang akan terkoneksi langsung ke otak. Kemudian dia akan memberikan sinyal juga pada lambung, dampak-dampaknya banyak. Pada saat aktivitas cerna itu meningkat, kemudian kita memberikan tekanan yang kuat melalui alat kop di belakang perut, yang terjadi goncangan, bahasa tradisionalnya begitu. Terjadi goncangan pada apa? Pada area lambung, pencernaannya. Dampaknya mual, yang sederhana sih mual. Setelah itu rasa pengen muntah. Ada yang juga langsung muntah pada saat itu. Nah, karena mual muntah ini berdekatan, timbul sakit kepala setelahnya. Begitu. Kalau sudah sakit kepala, udah nggak enak sudah badannya pasca bekam itu. Yang muncul gerges-gerges kalau bahasa Jawanya. Rasa badan itu kayak mau meriang enggak, mau sehat juga enggak gitu, enggak nyaman aja. Nah, memang maka dibuatlah satu kesimpulan oleh para ahli itu, pada saat seseorang dalam kondisi kenyang, maka jangan lakukan tekanan yang kuat di belakang perutnya. Karena akan terjadi goncangan nanti, goncangan di bagian perut sehingga orang lambung tertekan untuk mengeluarkan isi perutnya. Begitu. Nah, bagaimana mekanisme kedokterannya nggak begitu paham. Nanti bagian medis Pak Dr. Zedul di minggu depan mungkin akan menjelaskan itu lebih detailnya. Tapi sederhananya seperti itu kalau kita memahami secara ilmu tradisional. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Ini berikutnya kabar gembira buat teman-teman sekalian ya. Ini insya Allah pekan depan tanggal 28 kita akan sama-sama lagi. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kita akan sama-sama lagi nanti berjumpa dengan Dr. Zaidul Akbar. Ya, jadi nanti insya Allah teman-teman nanti siap-siap ya, tanggal 28 kita nanti akan ketemu untuk pompa motivasi kita dengan Dr. Zaidul Akbar. Ini sedang kita desain ya, ini seperti ini contohnya saja. Nanti setelah ini teman-teman siap-siap nanti untuk memantau ya dari channel-channel yang kita miliki ya, dari
page PBI ataupun dari YouTube PBI, nanti kita akan informasikan, akan kita umumkan secara meluas nanti ya. Ini sebagai upaya kita untuk melayani teman-teman sekalian, para anggota PBI dan juga para simpatisan PBI yang selama ini telah banyak mendukung kegiatan dan juga program-program PBI. Oh ya, sebagai teman-teman, insya Allah kita sedang mempersiapkan tempat untuk kita nanti dapat sama-sama memberikan infak terbaik kita untuk membangun tempat untuk kita bisa membuat sekolah ataupun lembaga pendidikan yang lebih baik lagi nanti untuk pengembangan PBI ke depannya. Nah, berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak RM Syawal. Saya akan berikan, sudah saya buka Pak RM Syawal dari Aceh, silakan dibuka. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Hakimuddin dan penghargaan buat Pak Mahendra yang sudah menjadi narasumber. Alhamdulillah sangat terinspirasi dan memberikan motivasi. Nah, pertanyaan dari kami adalah bagaimana solusi bekam bagi penderita jantung yang kemungkinan akan dipasang ring, Ustaz? Artinya udah agak parah lah. Demikian Ustaz, syukran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pasien kita kalau kata dokter harus pasang ring. Kita lihat dulu kondisinya. Kalau penyempitan pembuluh darah jantungnya itu masih 60%, masih 70%, lakukan pembekaman dan pemberian obat herbal. Ya. Jangan buru-buru. Pemasangan ring itu kalau sudah dalam tahap-tahap yang memang dia sudah harus memaksa dia ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, orang-orang yang gangguan jantung, pembekaman itu sebaiknya dengan duduk, jangan tegak. Khawatirnya ketika dibekam pusing dia bahaya untuk jatuh atau lain-lain. Sebaiknya dia duduknya miring. Sekitar 20 derajat atau 15 derajat. Tempat duduknya didesain agak miring. Jangan juga dia berbaring. Kalau berbaring biasanya sesak napas. Atau bagusnya atau boleh diberikan bantal agak tinggi sehingga dia tidak bernapasnya tidak sesak. Nah, bagaimana cara penanganannya? Beberapa kasus nih kawan-kawan sekalian, ternyata pengobatan itu Allah berikan jalan banyak. Bekam dengan mengobati orang-orang gangguan jantung ini berperan satu, mengurangi kadar lemak darah ya. Dia dengan bekam bertahap, lemak darahnya akan berkurang, mengurangi beban daripada jantung. Kemudian yang harus diberikan tambahan adalah berikanlah obat herbal yang sifatnya itu melisis lipid. Lipid itu lemak. Terutama lemak yang menempel pada pembuluh darah jantung. Nah, nggak semua herbal sebenarnya. Walaupun herbal itu menurunkan kolesterol, tapi tidak semua herbal itu dapat melisis lemak. Melisis itu mengikis lemak, melarutkan lemak yang menempel di pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung. Apa herbal yang sangat spesifik? Yang sangat spesifik itu adalah bawang putih. Bawang putih kalau dihitamkan menjadi bawang hitam itu jauh lebih utama. Tapi susahlah, oke lah, pakai bawang putih saja dulu. Satu, bawang putih. Pada saat pembuluh darah itu dia menyempit, maka berpotensi di sana ada juga sel-sel darah yang menggumpal karena salurannya tidak lancar, maka dia menggumpal di situ. Maka berilah obat herbal yang sifatnya melancarkan sirkulasi darah dan obat herbal yang fungsinya untuk mencairkan bekuan darah. Ada dua. Satu, obat herbal yang fungsinya meluruhkan lemak. Yang kedua, obat herbal untuk melancarkan sirkulasi darah, pakai jahe boleh, pakai lada boleh. Kemudian obat herbal yang fungsinya untuk mencairkan bekuan-bekuan darah. Ini spesifik tanamannya daun dewa atau daun miana. Jadi selain kita bekam, Indra turun deh, sebentar, kita tunggu sebentar. Ya, halo? Oke, silakan. Bisa ya? Selain kita bekam pada area di belakang jantungnya atau di sekitar belikat itu, berikanlah obat herbal peluru lemak menggunakan bawang putih, kemudian obat herbal untuk melancarkan sirkulasi darah jahe atau lada.
berikan obat herbal untuk mengatasi gumpalan darah yang mungkin lengket juga pada pembuluh darah jantung itu. Pakai daun dewa, ada 3. Ini insya Allah dalam waktu yang tidak lama, biasanya penyempitan pembuluh darah jantung ini akan teratasi. Nah, menjadi catatan buat kawan-kawan, membekam pasien dengan gangguan jantung ini, tekanan yang diberikan pada kop, terutama di belakang jantung, jangan terlalu kuat. Kop yang digunakan jangan terlalu besar. Dampaknya biasanya pasien akan sesak napas. Nah, itu sehingga penerapan kop disesuaikan saja dengan bodinya, dengan badannya. Kemudian tekanan yang diberikan, kop yang diberikan itu jangan terlalu kuat. Lakukan pembekaman dalam sebulan 2 kali, minum herbalnya pagi sore, pagi sore, pagi sore. Lihat perubahannya dalam 7-10 hari ke depan. Indikatornya yang tadinya dia sering sesak napas, sering capek, sering lemas, akan berkurang. Demikian insya Allah. Baik, terima kasih Pak Mahendra atas jawabannya. Kita akan sekarang masuk ke pertanyaan yang tertulis ya. Pertanyaan yang tertulis berikutnya adalah ini menarik nih Pak, dari Pak Muhammad Munir Jakarta. Pertanyaannya, kalau kliennya penuh tato, bisa dibekam apa tidak penuh kondisi tato tersebut? Silakan Pak, ini pertanyaannya menarik Pak. Kulit yang penuh dengan tato bisakah dibekam? Boleh, tidak apa-apa, karena tinta yang melengket pada kulit itu tidak berpengaruh terhadap luka yang nanti akan diberikan. Tidak berpengaruh juga dengan darah yang dikeluarkan. Jadi kalau daerahnya itu penuh dengan tato, misalnya tato itu ada di kahil misalnya, padahal itu titik yang paling bagus untuk dibekam, ya sudah bekam saja dengan tato-tatonya itu, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya saya akan buka. Nah, saya tutup yang ini. Saya akan buka. Jadi ini ada pertanyaan dari Arifiah Marlianti. Oke, Arifiah Marlianti, silakan standby ya. Saya akan buka nih sebentar lagi nih ya. Oke ya, 1, 2, 3 saya akan buka. Oke, silakan Bu Arifiah Marlianti, dibuka mic-nya dari sana ya. Dari sini sudah saya buka. Ya, Bu Arifiah masih di mute. Ya, silakan Bu Arifiah, dibuka dari sana ya. Belum. Oke, Bu Arifiah, saya berikan 3 detik ya. 1, Oke, 2, udah. Oke, sudah. Silakan. Silakan Bu. Ibu Arifiah. Kita ngelihatnya ke atas. Suaranya tidak masuk Bu Arifiah. Ya, dimute lagi. Yang lain? Lagi, oke, kita disable ya, Pak. Berikutnya kepada Pak Herman Esa. Pak Herman Esa, saya akan buka ya. Silakan Pak Herman Esa. Oke, saya berikan 3 detik ya, Pak Herman Esa. Ya, Pak Herman. Silakan, ya, Pak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Herman dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Woi, jauh nih. Silakan Pak. Iya, pertanyaan saya, pasien saya itu hipertensi, tekanan darahnya kebetulan saya perawat, jadi setiap memberikan pelayanan terapi bekam itu selalu prinsip dalam melakukan pemeriksaan itu tetap berorientasi pada keterampilan saya selaku perawat. Ya, tekanan darah pasien saya itu 200/160 mm Hg hidrogirum. Itu setelah saya bekam 1 kali, terus 3 hari kemudian pasiennya datang lagi minta untuk dibekam. Ya, karena pasiennya ngotot, pada saat itu saya melakukan pembekaman tapi di area titik yang lain, namun saya hanya memberikan titik terbatas ya, karena bagaimanapun interval waktunya itu sangat dekat sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang boleh dilakukan pembekaman dengan jarak interval waktu yang terlalu dekat? Kemudian yang kedua, pada saat kita melakukan pembekaman, kan tidak semua pasien yang mau dilakukan terapi bekam dengan metode penyayatan misalnya. Ada juga pasien yang maunya menggunakan lancet.
Nah, kalau kita meninjau dari segi efektivitasnya pada saat melakukan terapi bekam, selain sunnahnya kan ya memang dengan sayatan. Tetapi kalau dari segi efektivitasnya, kira-kira yang mana yang lebih baik? Apakah dengan sayatan atau dengan menggunakan lancet? Terima kasih, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan bekam dengan interval waktu yang dekat? Pertanyaannya begini, bolehkah kita membekam dengan interval waktu yang dekat? Jawabannya relatif. Pertanyaan lagi, apakah boleh kita membekam atau kapan kita boleh membekam lagi pada titik yang sama? Nah, itu pertanyaannya hampir-hampir mirip. Membekam dengan interval waktu yang dekat itu dibolehkan dengan ketentuan titiknya berbeda. Satu. Yang kedua, jumlah darah yang dikeluarkan pada fase pembekaman pertama dan pembekaman kedua tidak terlalu banyak. Dua. Yang ketiga, kondisi pasiennya memang memungkinkan pada saat dia datang kedua, kondisinya segar. Nah, kalau misalnya pembekaman pada fase pertama darahnya banyak, maka pembekaman yang kedua karena intervalnya dekat, maka titik yang berbeda, tapi darahnya selalu diperhatikan. Kalau darahnya juga banyak, maka ini bisa menimbulkan risiko. Apa risikonya? Ya, jangka panjangnya pasiennya anemi nantinya. Nah, kalau titiknya berbeda itu tidak masalah, Ustaz. Tapi kalau titiknya sama, maka indikator boleh tidaknya itu adalah melihat luka sebelumnya. Kalau luka sebelumnya sudah kering, maka dibolehkan. Tapi tentunya diperhatikan juga darah yang keluar pada sebelumnya itu banyak atau tidak. Jadi, kapan boleh membekam pada titik yang sama? Jawabannya adalah pada saat luka bekam sebelumnya sudah kering. Nah, itu rata-rata untuk orang normal itu 5 sampai 7 hari itu sudah sembuh sempurna. Tapi di bawah itu kadang-kadang sudah kering tapi masih ada penutupannya belum sempurna. Kemudian mana yang lebih efektif antara jarum dan sayatan? Beberapa penelitian menunjukkan sama. Efektivitasnya dari apa? Dari khasiat yang dihasilkan. Guru kita, Dr. Wahyu Widada, ketika meneliti tentang kandungan lemak darah, kolesterol, dan lain-lain pada saat dibekam, itu dia menggunakan metode jarum, lancing. Dan itu sangat efektif hasilnya. Kalau melihat dari sisi perbedaan tidak signifikan dan dua-dua memberikan manfaat yang sama. Jarum yang kita gunakan itu adalah jarum yang ujungnya membentuk seperti pisau juga yang kita kenal dengan sayatan mikro. Jadi menggunakan sayatan ini sebenarnya bisa menggunakan metode tekanannya menyamping menggunakan pisau atau jarum yang ujungnya lebar ya. Nanti menghasilkan sayatan juga, tapi model sayatannya dia lurus ke depan. Sehingga tidak ada pertentangan, tidak ada sebuah larangan bahwa pembekam harus menggunakan sayatan saja, pisau bisturi, atau menggunakan jarum ya, jarum misawa ini. Jadi dua-duanya insya Allah bermanfaat, dua-duanya insya Allah memberikan kebaikan di dalamnya. Perihal mana yang terbaik, beberapa pendapat para ahli, kalau ikut sunnahnya, ikut ucapan Nabi, itu sayatan. Kalau sayatan berarti pisau. Tapi menurut para ulama yang lain, kalau alat itu bukan menjadi sandaran. Alat itu tergantung teknologi yang berkembang. Ya, silakan saja, mau menggunakan yang metode tradisional, pisau tradisional, atau pisau yang sudah desain sedemikian rupa, atau jarum yang memang bentuknya menyerupai pisau, agak lebar ujungnya. Sepanjang dua-duanya menghasilkan keluarnya darah, kemudian dua-duanya dapat memberikan manfaat berdasarkan hasil penelitian, maka gunakan saja. Begitu, Ustaz. Insya Allah. Baik, Pak Mahendra. Kita akan lihat lagi, ini ada pertanyaan dari bagian question and answer. Dari saudara kita nih, trainer kita, Pak Albara, Indra Albara. Ya, beliau bertanya nih, ini juga mungkin pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh anggota PB yang lain supaya mendapatkan kejelasan dan juga supaya mereka tidak terombang-ambing ya.
Afwan Ustadz, ini dari Albara. Pertanyaan mengenai anggota PBI dilarang bergabung dengan P4 KTI, alasannya apa? Nah, silakan Pak. Ini kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Ini supaya lebih jelas lagi buat teman-teman para anggota kita nih Pak. Ya, kawan-kawan sekalian, anggota PBI sudah diberikan himbauan secara terbuka oleh Ketua Umum bahwa tidak boleh bergabung ke organisasi P4 KTI. Timbul pertanyaan kenapa? Supaya tidak ada dualisme. Tidak ada dualisme maksudnya bagaimana? Kawan-kawan perlu ketahui bahwa P4 KTI itu dilarang melakukan tindakan bekam. P4, saya ulangi, P4 KTI oleh Kemenkes, kewenangannya hanya boleh melakukan KOP saja. Tidak boleh melakukan bekam. Kalau anggota PBI ikut ke P4 KTI, itu artinya nanti anggota P4 KTI bisa melakukan bekam. Ini menjadi rancu di lapangan. Oleh karenanya, atas dasar himbauan Kemenkes tersebut, itu videonya kan sudah diedar tuh yang dari Kemenkes, maka pengurus pusat mengambil istihad, mengambil kesepakatan kalau seperti ini keadaannya, maka masing-masing harus melaksanakan terapi berdasarkan kewenangannya saja. Tidak boleh dicampur aduk. Kalau terjadi malpraktek pada saat pemeriksaan, nanti kan dia bisa mengaku-ngaku. Enggak, saya cuma P4 KTI, tapi di dalamnya dia membekam. Nah, ini yang tidak boleh. Sehingga masing-masing berada pada kewenangannya saja. Jangan tumpang tindih. Supaya lebih jelas mana yang PBI, mana yang P4 KTI. Tidak samar-samar jadinya. Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Tehnia ya. Jadi buat Tehnia siap-siap ya. Saya akan berikan kesempatan 3 detik lagi. Saya akan buka mic-nya. Tolong siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, saya buka ya Tehnia. Silakan dibuka mic-nya dari sana. Dari sini sudah saya buka. Ya, berkurang. Silakan. Ada nggak orangnya? Kalau nggak ada saya tutup nih. Ibu Tehnia. Saya berikan 1. Ya, ya. Oke, udah. Oke, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Afwan mau tanya, saya kan sedang mengurus STPT untuk bekam. Apakah PBI sekarang ini sudah diizinkan untuk perlukaan dengan Lancet oleh Dinas Kesehatan? Saya kemarin ke Puskesmas itu disuruh buatkan video dari cara proses pembekaman dalam menangani klien. Apa bisa di-share untuk perlukaan darahnya gitu, Ustaz? Khawatir kan nggak boleh dilukai. Oh. Oke. Karena saya diminta video gitu untuk. Ibu di mana? Ibu di mana? Di Kahuripan. Kahuripan, Jawa Barat. Iya. Oh ya, oke. Itu kabupaten mana, Bu? Bogor. Kabupaten Bogor. Oh, Bogor. Ya. Oke, sudah. Ya, cuma itu aja sih. Ya, baik. Mohon pencerahannya. Ya, rekan-rekan sekalian, tentang izin STPT ini ternyata berbeda-beda daerahnya. Ini Kemenkes bilang 103 PBI tidak boleh melakukan invasif. Ternyata di lapangan tidak demikian yang terjadi. Jadi sebuah hal yang nanti akan kita tanyakan di Kemenkes bulan depan, kita akan ke sana. Bahwa di beberapa daerah di Indonesia ini kayak di Palu, kemudian kemarin itu ada beberapa yang sudah di Kendari, kemudian ada beberapa di Jawa Barat, itu membolehkan praktek bekam. Izinnya bekam. Gitu. Ada keterampilan bekam, ada ditulis bekam saja. Ada juga yang ditulis bekam kering. Nah, kenapa di lapangan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, itu tergantung pengurus pemdanya dalam pendekatan dengan pihak Dinkes setempat. Nah, kalau di Bogor ini saya belum tahu persis nih, apakah bekam nanti munculnya ada izin bekam kering atau ini kita belum tahu. Nanti coba kita koordinasi dengan Ustadz Rahmat, Ketua Pemdanya. Tapi secara umum, STPT itu ada yang memboleh, daerah yang mengizinkan praktek bekam, ada yang tidak. Gitu. Kenapa mereka bisa, kenapa tidak? Yang bisa itu daerah yang pengurus PBI-nya aktif. Datang ke Dinas Kesehatan, melobi, kemudian menyampaikan keilmuan dan lain-lain, akibatnya diberikan kemudahan-kemudahan.
Tapi yang interaksi dengan dengan dinas kesehatannya kurang, itu biasanya masih dievaluasi. Nah, perihal di Bogor kita belum tahu persis nih apakah boleh atau tidak. Jadi tapi saya nanti udah juga, konsultasi Ustadz, maaf. Dengan Pak Rahmat katanya share aja video perlukaan. Tapi saya konsultasi dengan Ustadz Irfan katanya jangan, nanti malah jadi masalah gitu. Jadi saya agak bingung juga. Yang minta video itu siapa? Bagian puskesmas. Oh, ya bikin aja. Yang meminta dinas kesehatan, yang meminta puskesmas, maka bikin saja sesuai dengan permintaan mereka. Yang jadi tidak boleh itu membuat video bekam, kemudian diupload di media sosial, itu yang nggak boleh. Nah, kalau untuk kalangan terbatas, silakan itu bahkan dibuat saja karena mereka yang minta. Itu contohnya kita pernah membuat video dan praktek langsung di depan Kemenkes bahkan. Itu nggak apa-apa karena mereka yang meminta. Nggak apa-apa. Oh iya. Mungkin yang akan dinilai itu bagaimana cara membekamnya, steril atau tidak, nanti tahapan limbahnya seperti apa, kemudian pelaksanaannya kayak mana. Mungkin yang mau dilihat itu. Kalau mereka meminta, segera dibuat saja. Oh, siap. Gitu. Ya. Nah, saya sarankan yang membuat Ibu dan timnya. Jangan video dari PBI Pusat atau dari Pengda, karena yang mau dinilai kan tempat prakteknya Ibu. Iya, siap. Gitu. Iya. Makasih Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Tehnia. Mudah-mudahan jelas ya pertanyaannya. Berikutnya, ini waktu kita sebentar lagi ya. Ini kayaknya tidak akan bisa kejawab semuanya nih, ya nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah nanti kita akan bikin lagi event-event serupa ini ke depannya yang lebih seru lagi nanti ya. Jadi tetap jaga semangatnya. Insya Allah kita akan terus memperbaiki dan juga sebagaimana kita informasikan tadi, kita juga sedang mempersiapkan tempat yang insya Allah kita akan buat menjadi tempat pendidikan kita bersama. Sehingga nanti kita insya Allah bisa naik tingkat lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tadi sudah pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan langsung, kita akan membaca. Di sini adalah pertanyaan, apakah boleh menggunakan lampu inframerah sebelum bekam, setelah bekam, atau pada saat membekam? Nah, silakan Pak, ini pertanyaan yang sering ditanyakan karena memang sebagian kita dulu belajarnya begitu Pak ya. Silakan Pak. Lampu infrared itu dibolehkan dengan ketentuan tidak monoton. Tidak monoton itu artinya tidak diarahkan satu sisi dengan waktu yang panjang. Tapi ketika penggunaannya dia bergerak dengan interval waktu yang tidak lama, maka dibolehkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan panas pada permukaan kulit, nanti akan masuk ke dalam, memberikan hangat pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu akan melebar, diharapkan dengan hangatnya kondisi atau area kulit dan pembuluh darahnya ini, maka proses pengeluaran darah pasca dilukai menjadi lebih maksimal. Itu tujuannya. Kemudian kecenderungan orang ketika dihangatkan badannya, pasca bekamnya jauh lebih nyaman dibandingkan dengan tidak dihangatkan. Kenapa demikian? Karena dengan dihangatkan itu semua atau area-area yang dipanaskan tadi, pembuluh darahnya melebar, aktivasinya menjadi lebih bagus. Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan berikan pertanyaan kembali. Ya, ini pertanyaan langsung ya. Silakan kepada, ini ada Pak Ajat Sudrajat nih Pak. Ini Ajat yang kita bukan ya? Coba ya. Coba kita buka ya. Pak Ajat silakan. Kita itu. Ajat mana ini? Pak Ajat. Wah. Silakan Pak Ajat. Saya berikan waktu 3 detik ya. Sini sudah saya buka, silakan dibuka di mikrofonnya di sana. Oke, saya hitung ya. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya suaranya beda nih kayaknya. Ajat Sudrajat sama ya Ustaz ya? Dengan Pak Ajat Sudrajat kemarin. Oh iya. Ya, silakan. Pak Ustaz terkait tadi klien yang sedang kondisi hamil ya. Nah, itu mewakili terapis-terapis akhwat ini. Barangkali sejauh mana larangan ini atau pada fase apa si pasien ini untuk ditunda untuk bekamnya dan sampai batas kapan dia boleh untuk dibekam? Mungkin itu aja Ustaz Mahendra. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien yang dalam kondisi hamil
jangan dibekam dalam kondisi satu badannya lemah, dalam kondisi sering mual. Karena ada pasien-pasien yang hamil itu tidak menunjukkan gejala apa-apa, badannya segar, bugar, ceria saja, itu boleh dibekam. Tapi dengan catatan, gitu. Catatannya apa? Jangan membekam pada area perut ke bagian bawah. Jangan membekam dengan jumlah titik yang banyak. Tapi kalau hanya di bahu saja atau di belikat saja lagi kaku leher misalnya, bekam dengan tekanan ringan, dengan kop jangan terlalu besar, dengan tekanan yang terbatas. Itu boleh. Nah, tapi ketika pasiennya ini hamil, kemudian badannya lemes, kemudian ada mual, kemudian kadang muntah, nah itu nggak boleh tuh. Walaupun titiknya sedikit, walaupun jumlahnya terbatas, kopnya kecil, nggak boleh. Karena dampaknya semakin mual nanti dia, semakin memberikan dampak negatif pada dirinya. Jadi indikatornya adalah lihat kondisinya, apakah dia dalam kondisi fight atau tidak. Begitu, Sat. Baik, berikutnya nih mungkin satu pertanyaan lagi ya, satu atau dua pertanyaan lagi. Ini kita sebentar lagi akan masuk ke jam 21.30. Ya, ini kita sudah, alhamdulillah sudah molor ya. Kita mulai dengan tepat waktu tadi ya. Ini sudah molor 1 jam ya. Mudah-mudahan ini bisa ya sedikit memuaskan rasa rindu teman-teman para anggota PBI dari kajian keilmuan kita hari ini. Ya, kita lihat pertanyaan yang berikutnya dari pertanyaan yang ada di question and answer. Di sini ada pertanyaan. Ini masih 34 pertanyaan lagi, Pak. Wow, masih banyak sekali, Pak. Ini tidak akan terjawab semuanya nih ya, tapi nggak apa-apa. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini kita simpan, nanti kita akan jawab semuanya tuntas di acara-acara di event-event kita yang berikutnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, di pertanyaan yang ada di tulisan di sini adalah, apakah bagaimana jika ada pasien yang sudah minum pengencer darah, tapi minta diruk ya, ini mungkin bukan dirukyah kali ya, minta dibekam ya. Edukasi jarak minum obat pengencer darah baru dibekam itu berapa jam atau berapa hari? Demikian pertanyaannya tentang pengencer darah. Obat pengencer darah itu jenisnya macam-macam ya. Boleh nggak kalau dia lagi minum obat pengencer darah langsung dibekam? Relatif kondisinya, dilihat saja. Kalau membekamnya hanya 1 titik boleh saja. Kalau darah yang keluar banyak di titik itu ya nggak apa-apa, 1 kop saja. Nah, caranya begini, orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah, bekam seperti biasa dengan 1 titik dulu di kahil. Kita perhatikan, darah yang keluar banyak atau tidak. Kalau darah yang keluar sedikit atau separuh dari kopnya, tambah lagi 2 titik di bahu atau di bawahnya. Nah, yang tidak boleh adalah menerapkan pembekaman pada orang mengkonsumsi obat pengencer darah ini dengan jumlah kop banyak, di mana darah yang keluar juga banyak gitu. Tapi kalau mengkonsumsi obat pengencer darah, tapi darah yang keluar sedikit, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi obat pengencer darah itu banyak macamnya dan tidak semuanya memberikan dampak derasnya keluar darah pada saat pelukan bekam. Enggak. Jadi memang berbeda-beda. Itu, Ustaz. Baik, satu lagi pertanyaan ya. Kita tinggal waktu 2 menit, yaitu pertanyaan dari Yusuf. Ya, Pak Yusuf, Pengda Sumsel. Silakan ya. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Pak Yusuf, mic-nya sudah dibuka. Silakan dibuka dari sana, Pak Yusuf. Ayo, Pak Yusuf, silakan dibuka. Sudah saya buka dari sini mic-nya. Tinggal dari Pak Yusuf nih, dibuka mic di sana ya. Pak Yusuf? Ya. Harus dipanggil. Masuk, Pak Yusuf. Suaranya nggak dengar. Halo? Oh, ganti Ustaz Ahmad. Ustaz Hakim. Baik. Ini ada masalah. Dia lagi mencoba lagi nih, sebentar ya. Silakan Pak, dicoba suaranya masih masuk nggak? Oh, nah masuk Pak. Ya. Satu terakhir lagi dah. Mikrofonnya bermasalah kayaknya. Insyaallah. Oke, berikutnya Pak atau Ibu saya nggak tahu ya. Sustiah Naza, silakan ya. Ya. Oke, dari saya sudah dibuka ya. Satu pertanyaan lagi nih. Banyak pertanyaan yang belum terjawab nih. Ya nggak apa-apa ya. Nanti kita jawab lagi di acara yang lain, insya Allah ya. Kita akan terus drill terus acara-acara seperti ini untuk meningkatkan semangat dan moral anggota kita. Silakan Pak atau Bu nih, Sustiah Naza. Silakan. Ibu Sustiah Naza, Ibu Sustiah.
Di mute. Sudah di unmute dari saya ya. Silakan dibuka dari sananya. Nggak respon kayaknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya disable ya. Kita respon. Berikutnya Julhar Fandi Olii. Oh, ini pakai Olii. Ini mungkin dari Manado nih Pak kayaknya nih Pak ya. Silakan, Julhar Fandi Olii. Silakan. Silakan dibuka. Pak Zulhar Fandi. Oke, sudah Pak. Silakan Pak Julhar Fandi. Sudah dibuka nih Pak. Silakan. Pak Zul. Pandit. Oh, nah ini respon itu. Ya, baik. Waktunya sekarang sudah menunjukkan jam 21.30, sudah jam setengah 10, sudah cukup malam, apalagi untuk di wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur ini sudah lebih malam lagi ya. Iya. Nah, kita memperkirakan teman-teman di sana pasti sudah ngantuk sekali ya. Mohon maaf sekali buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab. Kami sangat menghargai sekali ya. Mohon maaf sekali buat teman-teman yang sudah bertanya tapi belum terjawab. Kami sangat menghargai sekali semua interaksi Anda. Kami sangat menghargai sekali semua pertanyaan-pertanyaan Anda, dan ini menunjukkan bahwa teman-teman ini antusias sekali dengan acara yang kita buat ini. Dari seluruh pendaftar yang terdaftar ada 343 orang ya, tapi nampaknya tidak semuanya masuk melalui Zoom-nya. Nanti untuk soft copy-nya akan kita berikan, insya Allah akan diberikan melalui grup. Jadi nanti kita akan pasangkan di grup ya untuk semua yang sudah mendaftar, dan mulai besok formulir pendaftaran itu akan kita tutup, jadi tidak bisa mendaftar lagi. Hari ini malam ini terakhir, sampai besok pagi subuh jam 5 pagi akan kita tutup linknya. Jadi bagi teman-teman yang hari ini ikut di Zoom ini, silakan mendaftar, nanti akan kita masukkan ke dalam grup besar keluarga besar PBI yang akan kita pandu, akan kita bina langsung dari pusat. Jadi nanti setiap acara-acara, dan juga buat seluruh Pengda nanti juga bisa mengadakan acara-acara yang sama seperti ini untuk pengayaan dan untuk pembinaan kepada seluruh anggota-anggotanya. Nah, kepada teman-teman yang sudah bergabung, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua waktu yang telah dikeluarkan, uang, kemudian listrik, kuota internet, ya, laptop yang harus dibeli, ya, mikrofon yang harus disediakan, ya, headphone yang harus juga disediakan, waktu untuk berbincang-bincang dengan kami yang tentunya mengurangi waktu untuk istri dan anak-anaknya atau untuk suami dan anak-anaknya, ya. Kami hanya bisa mengucapkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah buat kita semua. Baik, kita akan sudahi acara kita kali ini dengan ucapan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Terima kasih atas semua perhatiannya, terima kasih atas semua atensinya, betul-betul sangat menimbulkan rasa yang penuh cinta buat kami dari pengurus PBI Pusat. Pak Mahendra juga dengan senyum yang lebarnya juga sangat-sangat bersyukur karena bisa menuntaskan semua kerinduan kepada semua anggota-anggota kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pengen ngobrol ketemu nggak bisa. Ini Masya Allah. Ya. Siap-siap ya semuanya, tanggal 28 kita bikin lagi nanti. Langsung dengan Ketua Umum kita pompa semangat kita untuk terus menjalankan dakwah Bekam melalui Perkumpulan Bekam Indonesia.